Assalamualaikum, terima kasih yang sudah membawa Putri. Ini kita sudah menimbang dan sudah mengukurnya. Ibu, apakah ingin meluangkan waktu sebentar untuk berdiskusi? Iya, Bu, silahkan. Jadi grafik berat badan dan tinggi badan ini menunjukkan bahwa Putri berada di bawah -2 SD. Itu artinya Putri memiliki kondisi yang sangat kurus untuk anak seusianya. Sedangkan grafik tinggi badan Putri itu berada tepat di -2 SD. Maksudnya tinggi badan Putri itu pendek. Ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan tinggi badan pada Putri. Berhubung pertambahan berat lebih lambat dari tinggi, jadi anak terlihat kurus. Nah, tetapi kita ingin Putri tumbuh lebih panjang dan lebih berat. Jadi saya harus bagaimana ya, Bu? Baiklah, Bu. Karena Putri ini tidak sakit, mari kita fokuskan pada pemberian makannya. Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan sehingga untuk saya bisa mengetahui kenapa pertumbuhan Putri ini lambat? Ya, silahkan, Bu. Oke, baik. Apakah Putri mendapatkan makanan lebih sedikit daripada biasanya? Putri masih minum susu, tetapi susu formula. Untuk makanannya mungkin lebih sedikit karena saya bekerja, jadi saya tidak bisa memantau langsung setiap harinya. Jadi saya harus menitipkannya kepada tetangga. Oh, baik. Jadi Putri diberi susu formula oleh tetangga ketika dititipkan? Iya, Bu. Oke, itu baik. Apakah hanya minum susu ketika dititipkan ke tetangga? Tidak, meskipun di rumah Putri juga saya buatkan susu formula, yaitu sebelum tidur malam. Bagaimana cara Ibu menyiapkan susu formulanya? Saya ambil 2 sendok makan dan diberi air panas sampai setengah gelas, lalu diberi air putih sampai gelasnya penuh. Baik. Lalu bagaimana cara memberikan susu tersebut kepada Putri? Saya menggunakan gelas yang memiliki sebatan, Bu. Putri sudah bisa minum dari gelas tanpa menggunakan dot lagi. Oke, baik. Apakah Ibu atau tetangga Ibu juga memberikan Putri makanan berupa makanan lunak atau makanan padat? Putri sudah bisa makan makanan padat. Baik, biasanya berapa kali Ibu diberikannya? Paling sehari 1-2 kali saja oleh tetangga. Lalu bagaimana cara tetangga memberikan makanan tersebut? Disuapi menggunakan sendok. Apakah Ibu juga memberi Putri makan jika sedang di rumah? Iya, tetapi hanya 1 kali saja. Oh, baik. Lalu kalau untuk porsinya bagaimana, Bu? Putri makannya hanya porsi sedikit saja dan tidak pernah mengonsumsi buah karena Putri tidak terbiasa untuk mengonsumsi buah, Mbak. Oke. Sekarang saya akan menanyakan lagi, Bu, tentang keadaan kesehatan Putri dan lingkungan rumahnya. Apakah Putri sering lesu atau sakit seperti mencret, batuk, ataupun demam? Saya rasa tidak, hanya saja nafsu makan Putri kurang. Oh, begitu. Baik. Bu, kalau boleh tolong ceritakan tentang rumah Ibu ya. Apakah Ibu punya kamar mandi atau WC? Tidak, kami tinggal di daerah padat penduduk, bisa dibilang daerah miskin. Hanya ada 1 kamar mandi dan 1 WC, itu pun untuk umum. Lalu dari mana Ibu dapat air untuk kebutuhan rumah tangga Ibu? Untuk air bersih kami mengambil dari air keran di halaman. Dan sekali seminggu saya membeli air dalam kaleng besar untuk air minum. Lalu apakah air tersebut selalu dimasak? Untuk air minum selalu saya masak lebih dahulu.
Oke, bagus sekali itu Bu, untuk memasak air sebelum diminum ya. Lalu bagaimana airnya disimpan di dalam rumah Ibu? Saya menyimpannya dalam kaleng yang sama ketika saya membeli air. Lalu kalau boleh tahu Bu, berapa banyak orang yang tinggal di rumah Ibu sekarang? Hanya ada saya, 2 kakak putri yang masih SD, dan putri. Baik. Kalau bagaimana untuk kesehatan Ibu sendiri bagaimana Bu? Saya sendiri baik, kakak-kakak putri juga baik, walaupun saya akui saya sangat kelelahan karena bekerja keras. Oke, baik. Lalu kalau boleh tahu apakah suami Ibu membantu mengasuh putri? Suami saya sudah meninggal sejak putri berumur 2 bulan. Oh, begitu, baik. Apakah Ibu mempunyai makanan yang cukup untuk keluarga? Saya rasa tidak cukup, karena secara ekonomi kami kurang, sehingga membuat kami makan seadanya. Saya juga belum tercatat sebagai penerima bantuan bagi penduduk miskin di daerah kelurahan setempat. Dan saya juga malu untuk melapor ke kelurahan. Oh, begitu. Baik. Menurut Ibu, mengapa putri berat badan dan tinggi barangnya dapat dikategorikan sebagai kurang? Karena saya hanya berpikir dia makannya persis sedikit. Mungkin dia memerlukan lebih banyak makanan dan susu. Saya bekerja setiap hari, jadi saya tidak bisa memantau tumbuh kembang putri. Dari yang apa yang Ibu ceritakan, kelihatannya putri ini mungkin tumbuh lambat karena beberapa alasan. Tetapi paling besar kemungkinannya karena dia tidak mendapatkan cukup makanan, dan kurangnya pemberian susu. Seperti itu. Cara Ibu dan tetangga sebenarnya sudah baik, Bu. Memberikan susu serta makan sebanyak 3 kali sehari. Namun apabila porsi makan putri lebih banyak dari biasanya dan mengkonsumsi buah, hal tersebut akan sangat membantu tumbuh kembang dari putri. Nah, mari kita bicarakan cara lainnya untuk membantu putri ya Bu. Karena putri berumur 2 tahun, Ibu bisa melihat bahwa anjuran pertama adalah memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, tetap memberikan susu minimal 3 kali sehari. Kalau boleh tahu, makanan apa yang diberikan kepada putri, Bu, waktu dia dititipkan di rumah tetangga ataupun sedang di rumah? Biasanya makan nasi dengan lauk saja, atau kadang-kadang juga nasi dengan sayur. Oke, itu adalah makanan pokok yang baik ya, Bu. Ibu perlu memberi selingan pada putri seperti buah atau sayur atau makanan yang mengandung kaya akan zat besi seperti yang ada di dalam ikan ataupun daging-dagingan. Tetapi saya tidak punya semua makanan tersebut. Makanan seperti ikan dan daging-dagingan terlalu mahal. Oh, Ibu tidak harus memberikan makanan tersebut. Mari kita cari sumber makanan yang Ibu miliki di rumah ya, Bu ya. Makanan sumber hewani apa aja yang bisa Ibu berikan kira-kira? Oh iya, saya bisa memberi telur dan kadang-kadang tahu atau tempe. Oh, itu baik sekali ya, Bu. Bagaimana dengan sayuran dan buah? Apa saja yang kira-kira bisa Ibu berikan? Untuk sayuran jarang, Bu. Biasanya bisa memberi bayam atau kangkung. Sedangkan untuk buah ada pisang dan semangka. Apakah sayuran dan buah tersebut harus tiap hari diberikan untuk putri? Tiap hari, iya Bu. Perlu diingat bahwa pada mulanya berikan dalam jumlah sedikit sebanyak 2 kali sehari. Dan Ibu dianjurkan hanya. Nah, sekarang coba Ibu tolong jelaskan kenapa harus memperkenalkan makanan baru satu demi satu. Untuk memastikan bahwa makanan baru tersebut dapat diterima oleh anak. Itu benar. Bagus sekali ya Bu ya. Saya kira jika
Ibu dapat melakukan seperti yang telah kita diskusikan, baik lagi. Makanan bergizi akan membantunya tumbuh dan berkembang lebih baik. Sekarang tolong coba ulangi Bu, bagaimana Ibu akan memberikan makanan dan susu untuk Putri saat Putri sedang di rumah? Saya akan mencoba untuk memberikan susu 3 kali sehari. Baik. Lalu apa lagi Bu? Saya akan menambah porsi makan untuk Putri dan mulai mengenalkan pada buah dan sayur. Bagus sekali. Semua makanan ini akan membantu Putri untuk tumbuh. Jika Ibu bisa memberi makan seperti yang telah kita sepakati, maka akan ada perubahan dalam kesehatannya. Apakah Ibu atau tetangga Ibu dapat membawa Putri datang kembali bulan depan? Baik Bu, saya usahakan bisa membawa Putri. Baik, bulan depan akan kita timbang dan kita ukur kembali ya Bu ya. Jika Putri mendapat makanan yang cukup, dia akan terlihat lebih aktif. Kita juga melihat pertumbuhan panjang dan berat. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu.